Anda memberikan diri Anda seutuhnya, kesetiaan tanpa batas, dan cinta yang tulus. Anda melakukannya dengan sepenuh hati, seperti membagikan permen, dan mereka mengunyahnya lalu membuangnya seolah tidak berharga. Jangan pernah berpikir Anda melakukan kesalahan. Mereka tidak diciptakan untuk menangani sesuatu yang nyata, yang tulus. Dan jujur saja, kebanyakan orang memang begitu. Banyak orang panik ketika bertemu seseorang yang tidak bermain-main, yang tidak berbohong, yang tidak pergi saat keadaan menjadi tidak nyaman. Mereka berbicara tentang menginginkan kejujuran, tetapi ketika Anda memberi mereka kebenaran yang mentah, tidak nyaman, dan buruk, mereka lari. Mereka lari karena kebenaran itu mencerminkan ketidakjujuran dan kepalsuan mereka sendiri. Dan Anda ditinggalkan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kesetiaan bukanlah kontrak. Kesalahan pertama yang dilakukan orang seperti Anda adalah berpikir bahwa kesetiaan menjamin kesetiaan. Tidak, hati Anda bukanlah kontrak. Hanya karena Anda memberikan yang terbaik, bukan berarti mereka akan memperlakukannya seperti emas. Kebanyakan dari mereka hanya melihat nilai pada apa yang bisa mereka gunakan, bukan apa yang bisa mereka jaga. Anda adalah bahan bakar, kenyamanan, dan perhatian. Dan ketika mereka merasa cukup, ketika mereka mengisi cangkir mereka dengan energi Anda, mereka menghilang. Tanpa peringatan, tanpa ucapan selamat tinggal, hanya keheningan. Sekarang Anda duduk di sini, merasa seperti orang yang gagal. Tapi, izinkan saya mengatakan sesuatu yang serius. Anda tidak gagal. Anda hanya tumbuh melebihi sangkar yang mereka inginkan untuk Anda tetap di dalamnya. Mereka tidak pernah menyangka Anda akan menyadari pola itu. Mereka mengandalkan kesabaran Anda, kelembutan Anda, pengampunan Anda yang tak berujung. Tapi, sekarang Anda di sini, membuka kembali sangkar Anda sendiri, mencari harga diri Anda di antara abu yang mereka tinggalkan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali selalu datang dengan rasa sakit. Lepaskan mereka. Anda harus meninggalkan mereka. Saya tahu itu tidak mudah. Percayalah, saya tahu sakit rasanya ketika orang yang akan Anda perjuangkan, bahkan tidak repot-repot, muncul saat Anda terluka. Tetapi berpegangan pada orang-orang yang sudah melepaskan Anda, itu adalah bunuh diri dalam gerakan lambat. Anda perlu mengubur ingatan mereka dalam keheningan, bukan terus menghidupkan kembali nama mereka dalam pikiran Anda. Mereka membuat pilihan mereka, dan keheningan adalah jawaban yang nyaring. Mereka tidak melupakan Anda. Mereka hanya tidak cukup peduli. Hanya itu. Lihatlah sekeliling. Dunia tidak akan berhenti karena patah hati Anda. Dunia tidak akan menunggu air mata Anda mengering. Waktu terus berjalan, jam terus berdetak, entah Anda sembuh atau tidak. Jadi, Anda sebaiknya mulai berjalan, mulai memperbaiki mahkota Anda dengan tangan berlumuran darah dan mata lelah, karena tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Bukan mereka, bukan orang-orang yang melihat Anda jatuh, dan tentu saja bukan orang-orang yang mendorong Anda. Anda tidak perlu diselamatkan. Anda hanya perlu melepaskan. Tapi inilah baliknya. Anda tidak perlu diselamatkan. Anda hanya perlu melepaskan. Anda perlu membakar versi diri Anda yang lama, yang membuat mereka nyaman untuk tidak menghormati. Biarkan mereka tercekik oleh ketiadaan Anda. Biarkan mereka belajar dengan cara yang sulit, bahwa setelah Anda pergi, Anda tidak akan pernah kembali sama seperti dulu. Begitulah cara Anda menang, bukan dengan keributan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan transformasi. Jadilah begitu tidak dapat dikenali, sehingga mereka bahkan tidak dapat mendekati diri Anda yang baru. Jadikan keheningan Anda nyaring. Jadikan kesuksesan Anda tajam. Jadikan cahaya Anda membutakan.
Itulah balas dendam yang tidak pernah mereka duga. Dan jangan pernah menunggu permintaan maaf mereka. Beberapa orang tidak menyesal, bukan karena mereka tidak menyakiti Anda, tetapi karena mereka tidak cukup menghargai Anda untuk peduli. Dan itu adalah kebenaran yang harus Anda telan, dingin, keras, nyata, tetapi itu akan membebaskan Anda. Anda tidak berutang penutupan kepada mereka. Anda berutang kedamaian pada diri sendiri. Dan kedamaian dimulai ketika Anda berhenti menjelaskan harga diri Anda kepada orang-orang yang tidak pernah pantas mendapatkan akses ke dalamnya sejak awal. Jadi ya, tinggalkan mereka. Mereka hanyalah sebuah bab, bukan keseluruhan cerita Anda. Dan perjalanan yang akan Anda mulai ini adalah milik Anda sendiri. Dibangun di atas rasa sakit Anda, keheningan Anda, disiplin Anda. Ini bukan lagi tentang membuktikan apapun kepada mereka. Ini tentang menunjukkan pada diri sendiri terbuat dari apa Anda sebenarnya, ketika yang tersisa hanyalah nama dan api Anda. Bakar dengan terang. Bakar semua yang menahan Anda. Karena sekarang cerita yang sebenarnya dimulai. Mereka akan merindukan Anda saat Anda tidak lagi membutuhkan mereka. Bagian lucunya adalah mereka akan mulai merindukan Anda saat Anda akhirnya berhenti membutuhkan mereka. Begitulah cara manusia bekerja. Mereka tidak menghargai apa yang tetap ada. Mereka meromantisasi apa yang pergi. Mereka mengingat apa yang tidak bisa mereka ganti. Dan ketika Anda akhirnya mencabut steker perhatian, dukungan, dan kehadiran Anda, mereka akan merasakan keheningan itu merayap masuk seperti badai yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka akan menggulir pesan-pesan lama, mencari tanda-tanda kehidupan, tetapi akan terlambat. Karena saat itu, Anda sudah terlalu jauh, bukan secara fisik, tetapi secara mental, emosional, spiritual. Anda akan membangun versi diri Anda yang baru, yang tidak gentar, dengan nama mereka, yang tidak sakit, memikirkan ketiadaan mereka, versi diri Anda yang tidak berusaha menjadi cukup untuk orang-orang yang tidak pernah siap untuk sesuatu yang nyata. Dan jangan berbohong pada diri sendiri. Anda melihat tanda-tandanya. Anda hanya tidak ingin mempercayainya. Anda memaafkan jarak. Anda memaafkan balasan dingin. Anda menelan harga diri Anda setiap kali mereka mendorong Anda ke tepi dan berpura-pura seolah mereka tidak menyadarinya. Anda memberi kesempatan seolah-olah tidak ada habisnya. Tetapi kenyataannya hanya Anda yang muncul. Hanya Anda yang tetap terjaga ketika mereka jatuh. Anda yang membawa kekacauan mereka, sementara mereka mengabaikan keheningan Anda. Anda memberi terlalu banyak kepada orang-orang yang hanya memberi Anda cukup untuk membuat Anda tetap di sekitar. Itu bukan cinta. Itu adalah manipulasi dengan wajah cantik. Itu adalah kenyamanan yang dibungkus janji-janji palsu. Bangun kembali dalam keheningan. Dan sekarang Anda sudah sadar, sekarang kabut telah terangkat, adalah tanggung jawab Anda untuk pergi. Bahkan jika hati Anda memohon Anda untuk tetap tinggal. Rasa sakit tidak selalu datang dari kehilangan orang. Terkadang rasa sakit datang dari menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda. Anda menciptakan versi mereka dalam pikiran Anda. Anda melihat potensi di mana tidak ada apa-apa selain pola. Anda membayangkan kesetiaan, empati, pertumbuhan, padahal kenyataannya Anda mencintai topeng, cermin, sesuatu yang kosong. Dan hari di mana Anda akhirnya berhenti mencoba memperbaiki apa yang tidak rusak, hanya beracun, adalah hari Anda mengambil napas pertama Anda yang sesungguhnya. Karena Anda tidak bisa sembuh di tempat yang sama Anda terluka. Anda tidak bisa membangun kembali diri Anda di sekitar orang-orang yang diuntungkan dari kerapuhan Anda. Itu bukan kekuatan. Itu adalah sabotase yang menyamar sebagai cinta. Mereka bilang, waktu menyembuhkan segalanya. Tidak. Waktu hanya mengajarkan. Dan jika Anda tidak belajar, Anda hanya berdarah dalam lingkaran.
Anda tidak butuh lebih banyak waktu. Anda butuh lebih banyak disiplin. Anda perlu berhenti memeriksa halaman mereka, berhenti menonton cerita mereka, berhenti berharap mereka akan kembali dengan energi yang berbeda. Mereka tidak akan. Orang tidak berubah kecuali mereka kehilangan sesuatu yang nyata. Dan bahkan saat itu, kebanyakan tidak belajar. Mereka hanya beralih ke orang lain yang lebih mudah dibodohi. Jadi, berhentilah menunggu pertumbuhan mereka. Fokus pada pertumbuhan Anda sendiri. Ubah rasa sakit Anda menjadi bata. Bangun kerajaan Anda dalam keheningan. Bangunlah begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat puncaknya. Dan ketika mereka melihat ke belakang, yang akan mereka lihat hanyalah saat Anda berhenti menjelaskan diri Anda dan mulai berevolusi. Kedamaian itu tak ternilai. Anda harus memperlakukan kedamaian Anda seperti sesuatu yang tak ternilai, karena memang begitu. Anda telah memberikan waktu, energi, cinta Anda, seolah-olah itu tidak berarti. Seolah-olah Anda takut mereka akan pergi jika Anda berhenti memberi. Biarkan mereka pergi, biarkan saja. Karena siapapun yang hanya tinggal di sekitar saat Anda berdarah bukanlah pasangan. Mereka adalah parasit. Dan Anda bukan inang, tidak lagi. Anda sudah cukup berdarah, cukup menangis, cukup memohon. Sekarang saatnya membangun kembali dalam keheningan, dengan tujuan, bahkan dengan amarah. Api dingin di dada Anda, itulah kekuatan Anda. Gunakan itu. Gunakan itu untuk mendisiplinkan diri Anda, untuk tetap fokus, untuk meningkat begitu keras, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengakses Anda lagi. Bahkan dengan permintaan maaf, bahkan dengan air mata. Karena perjalanan ini sekarang, ini bukan tentang membuktikan mereka salah. Ini tentang membuktikan bahwa Anda benar, Anda selalu cukup, Anda selalu nyata. Mereka hanya tidak mengenali nilai emas ketika mereka terlalu sibuk bermain dengan kilauan. Dan saat Anda meninggalkan mereka, Anda melangkah ke awal sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Anda berhenti bertahan hidup dan mulai menciptakan sesuatu untuk Anda. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak ada yang bisa mengambil kredit selain Anda. Dan disitulah segalanya berubah. Keheningan adalah kejelasan. Pernahkah Anda menyadari betapa sunyinya ketika Anda berhenti mengejar orang? Itu keheningan. Itu bukan kesepian. Itu adalah kejelasan. Itu adalah suara energi Anda yang kembali pulang. Karena ketika Anda berhenti mengejar orang-orang yang memperlakukan Anda seperti pilihan, Anda mulai melihat kebenaran apa adanya. Anda tidak sulit dicintai. Mereka hanya terlalu egois untuk melakukannya dengan benar. Anda tidak terlalu banyak, mereka terlalu sedikit. Dan semua waktu yang Anda habiskan untuk terlalu memikirkan apa yang bisa Anda lakukan lebih baik, itu adalah waktu yang terbuang untuk mencoba memperbaiki seseorang yang tidak pernah dibangun untuk peduli sejak awal. Anda memberi mereka konsistensi, mereka memberi Anda kebingungan. Anda memberi mereka kesetiaan, mereka memberi Anda keheningan. Pertukaran itu tidak pernah adil dan jauh di lubuk hati Anda tahu itu. Tapi Anda tetap bertahan, bukan? Karena itulah siapa Anda. Anda mencintai dengan dalam, bahkan ketika itu membunuh Anda. Anda bertahan, bahkan ketika jelas mereka tidak menginginkan Anda. Dan itulah yang menghancurkan Anda, bukan mereka, bukan tindakan mereka, tetapi cara Anda terus mengkhianati diri sendiri hanya untuk mempertahankan mereka. Dan sekarang, lihatlah Anda, lelah, berat, dingin, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda terus memberikan kehangatan kepada orang-orang yang datang dengan embun beku di pembuluh darah mereka. Dan kenyataannya, tidak semua orang yang tersenyum pada Anda ingin melihat Anda bangkit. Beberapa dari mereka hanya ingin cukup dekat untuk meredupkan cahaya Anda ketika bersinar terlalu terang.
Itulah mengapa Anda merasa terkuras setiap kali Anda mencoba membawa mereka kedamaian. Itulah mengapa kegembiraan Anda terasa sementara, seperti napas yang dicuri, karena mereka tidak dimaksudkan untuk berjalan bersama Anda. Mereka hanya lewat, pelajaran, peringatan, pengingat, bukan teman. Kebangkitan Anda. Dan saat Anda berhenti memaksakan keabadian pada orang-orang sementara, seluruh hidup Anda berubah. Anda harus memahami, orang tidak meninggalkan Anda karena Anda rusak. Mereka pergi karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan. Itu bagian yang buruk yang tidak ingin diakui siapapun. Anda berguna. Anda adalah penyembuh, pendengar, pemberi. Dan ketika sumur Anda mengering, mereka menghilang seolah-olah itu adalah kesalahan Anda karena kehabisan. Itu bukan cinta. Itu adalah eksploitasi. Dan sekarang Anda di sini, menggali hati Anda sendiri, mencoba menemukan potongan-potongan diri Anda di reruntuhan yang mereka tinggalkan. Tapi mungkin itulah yang memang harus terjadi. Mungkin keruntuhan adalah berkah, karena sekarang Anda melihat siapa yang nyata. Sekarang Anda melihat siapa yang berdiri di samping Anda ketika topeng jatuh. Dan yang paling penting, sekarang Anda melihat siapa Anda ketika tidak ada yang tersisa untuk diandalkan selain diri Anda sendiri. Itu adalah kebenatan yang sulit, saya tahu. Tetapi penyembuhan tidak datang dengan gula-gula. Itu datang dengan api. Itu datang dengan malam-malam di mana Anda menangis begitu keras, dada Anda terasa seperti runtuh. Itu datang dengan pagi-pagi di mana Anda bangun dan dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung, tetapi Anda tetap menanggungnya. Mengapa? Karena Anda diciptakan untuk lebih dari rasa sakit ini. Karena perjalanan Anda tidak berakhir di sini. Itu dimulai di sini. Dalam keheningan ini, dalam kesendirian ini, dalam momen yang brutal, namun indah ini di mana Anda berhenti bertanya mengapa mereka pergi dan mulai bertanya mengapa Anda tinggal begitu lama. Dan begitu Anda menjawab itu, begitu Anda menghadapi refleksi itu dengan kejujuran, bukan alasan, saat itulah rantai putus. Saat itulah versi lama diri Anda mati. Dan yang sejati, versi yang ganas, fokus, tak tergoyahkan, lahir. Jadilah badai yang tak terduga. Jadi pergilah, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kejelasan. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran. Jangan mengutuk mereka. Berterima kasihlah kepada mereka. Berterima kasihlah kepada mereka karena telah mengajari Anda persis apa yang tidak pantas Anda dapatkan. Berterima kasihlah kepada mereka karena telah menunjukkan kepada Anda bagaimana rasanya cinta palsu. Sehingga lain kali Anda akan mengenali hal yang nyata. Dan sementara mereka duduk di sana, bingung dengan keheningan Anda terus berjalan, terus membangun, terus meningkatkan diri. Biarkan jarak Anda menjadi pesan Anda. Biarkan kesuksesan Anda menjadi tanggapan yang tidak pernah mereka duga. Dan biarkan kedamaian Anda menjadi balas dendam yang tidak akan pernah mereka pahami. Karena pada akhirnya Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun atas pertumbuhan Anda. Anda berutang pada diri sendiri masa depan yang tidak memerlukan izin dari orang-orang yang tidak pernah menghormati kehadiran Anda. Anda ingin tahu balasan yang sebenarnya, ironi gelap yang sebenarnya? Orang-orang yang Anda korbankan, orang-orang yang Anda perjuangkan habis-habisan, mereka akan melukis Anda sebagai penjahat begitu Anda berhenti memberi. Begitulah kejamnya. Anda mengatakan tidak sekali, dan tiba-tiba Anda menjadi orang yang egois. Anda diam, dan sekarang Anda berubah. Mereka tidak ingat malam-malam Anda begadang menghibur mereka, sementara Anda sendiri hancur di dalam. Mereka lupa saat-saat Anda menjawab panggilan mereka di tengah badai Anda. Cinta yang Anda berikan terhapus, rasa sakit yang Anda telan diabaikan. Yang mereka ingat hanyalah saat Anda mulai bertindak seperti mereka. Terlepas, tidak tersedia, dingin,
Dan ketika cermin terbalik, mereka tidak bisa menangani refleksi mereka sendiri, jadi mereka menyalahkan Anda. Karena akuntabilitas itu adalah beban yang tidak cukup kuat diangkat oleh kebanyakan orang. Mereka hanya mencintai cahaya Anda. Dan disinilah segalanya menjadi lebih gelap. Beberapa dari mereka sama sekali tidak mencintai Anda. Mereka mencintai cahaya Anda, energi Anda, kehadiran Anda. Tetapi saat Anda mulai membutuhkan alih-alih memberi, mereka menghilang. Lihat, orang seperti itu hanya tinggal ketika mereka mengambil keuntungan dari Anda. Parasit berbalut kulit cantik, mulut tersenyum, menyembunyikan jiwa yang kosong. Mereka tahu berapa nilai Anda. Mereka hanya berharap Anda tidak tahu. Mereka tahu Anda langka. Itulah mengapa mereka mencoba membuat Anda bingung, kecil, tidak yakin. Mereka memberi Anda cukup harapan untuk membuat Anda tetap di sekitar, tetapi tidak pernah cukup konsistensi untuk merasa aman. Karena jika Anda pernah terbangun, jika Anda pernah melihat nilai Anda sendiri, mereka tahu mereka tidak bisa lagi mengendalikan Anda. Dan sekarang Anda sudah sadar, dan mereka ketakutan, bukan karena kemarahan Anda, tetapi karena ketiadaan Anda. Karena ketika seseorang yang nyata diam, keheningan itu menjerit. Jadi, jangan jelaskan diri Anda. Tidak sekarang, tidak pernah lagi. Anda sudah cukup berbicara, cukup memaafkan, cukup merendahkan suara Anda, hanya untuk membuat mereka nyaman. Biarkan mereka duduk dengan versi diri Anda yang tidak membalas pesan, yang tidak mengejar, yang tidak gentar ketika mereka pergi. Biarkan mereka duduk dengan konsekuensi kehilangan seseorang yang mereka pikir akan selalu ada. Itu bukan balas dendam. Itu adalah keadilan. Karena Anda tidak berubah, Anda berevolusi. Anda tidak menjadi kejam. Anda akhirnya memiliki keberanian. Dan sementara mereka masih mencoba mencari orang lain untuk menanggung beban yang Anda pikul, dengan begitu mudah bagi mereka, Anda di sini membangun otot dari rasa sakit yang mereka tinggalkan. Itulah yang membuat Anda berbahaya sekarang. Bukan karena Anda berisik, tetapi karena Anda sudah selesai. Anda tidak lagi menjadi korban. Dan saya mengerti, Anda merindukan mereka. Anda merindukan siapa yang Anda kira mereka. Tapi Anda tidak merindukan siapa mereka. Anda merindukan ilusi, topeng, cerita yang Anda bangun di sekitar mereka. Tapi kebenaran adalah mereka tidak pernah menjadi orang itu. Mereka hanyalah sebuah bab luka yang diperlukan. Dan sekarang setelah sembuh, Anda mulai melihat dengan jelas. Anda mulai menyadari bahwa tidak semua orang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari masa depan Anda. Beberapa hanya ada untuk memicu transformasi Anda. Dan Anda berutang pada diri sendiri untuk menghormati itu, untuk meninggalkan masa lalu di masa lalu, untuk berjalan maju, bukan karena dendam, tetapi karena kelangsungan hidup. Karena Anda bukan seperti dulu. Anda lebih tangguh, lebih dingin, lebih tajam. Bukan rusak, tetapi disempurnakan. Bukan pahit, tetapi terbangun. Dan jalan di depan itu milik Anda, sepenuhnya milik Anda. Ini tidak akan mudah, tidak akan lembut, tetapi itu akan menjadi milik Anda. Dan setiap langkah yang Anda ambil tanpa mereka adalah langkah menuju kehidupan yang selalu Anda inginkan. Kehidupan di mana kedamaian Anda tidak bergantung pada perhatian orang. Kehidupan di mana nilai Anda tidak diperdebatkan. Kehidupan di mana Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda mendominasi. Biarkan jarak Anda menjadi pesan. Jadi, tinggalkan mereka. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak lagi menjadi bagian dari misi. Dan perjalanan Anda baru saja dimulai. Jangan melihat ke belakang. Jangan menjelaskan. Jangan berhenti. Cukup menghilang dan biarkan cahaya Anda menghantui mereka dalam keheningan. Pernahkah Anda memikirkan berapa kali Anda harus berpura-pura? Berpura-pura Anda baik-baik saja ketika Anda hancur di dalam. Berpura-pura dinginnya
mereka tidak mengganggu Anda. Berpura-pura, keheningan mereka tidak menjerit di telinga Anda. Itulah bagian yang tidak dibicarakan siapapun. Beban membawa titik kehancuran Anda sendiri, seolah-olah itu tidak berarti. Anda memakai topeng yang lebih tebal dari mereka hanya untuk menjaga kedamaian. Anda menelan setiap teriakan, setiap "mengapa saya tidak cukup?" hanya untuk memastikan mereka tidak pergi. Tapi inilah leluconnya. Mereka sudah setengah jalan keluar. Anda berpegangan pada hantu, berbicara dengan bayangan, menuangkan cinta ke dalam cangkir tanpa dasar. Dan untuk apa? Untuk harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka akhirnya akan melihat Anda. Akhirnya memperlakukan Anda seperti Anda selalu memperlakukan mereka. Mereka tidak pernah melakukannya. Mereka tidak pernah berencana untuk melakukannya. Dan semakin lama Anda bertahan, semakin banyak bagian diri Anda yang hilang mencoba membangun mereka. Tapi itu berhenti sekarang. Lihat, ada titik di mana rasa sakit Anda dewasa. Ketika itu, berhenti memohon untuk dipahami dan mulai berubah menjadi keheningan. Keheningan yang berat, tajam, yang tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak bertanya. Itulah kekuatan. Saat itulah permainan berubah. Saat itulah Anda berhenti menjadi korban dan mulai menjadi ancaman. Karena tidak ada yang lebih menakutkan orang daripada versi diri Anda yang tidak lagi membutuhkan validasi mereka, tidak lagi bereaksi, tidak lagi mencoba. Versi diri Anda, itulah evolusi. Itulah awal dari perjalanan Anda yang sebenarnya. Biarkan mereka menyesal, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka berbohong, biarkan mereka memutarbalikkan cerita. Mereka membutuhkannya agar mereka bisa tidur di malam hari. Karena kebenaran terlalu keras, terlalu nyata, terlalu jelek untuk mereka terima. Mereka menyakiti seseorang yang tidak akan pernah menyakiti mereka. Mereka menghancurkan seseorang yang mencoba membangun mereka. Dan sekarang mereka ditinggalkan dengan penyesalan itu. Mereka akan menutupinya dengan gangguan, orang, keramaian, suara bising. Tetapi ketika lampu mati dan ruangan menjadi sunyi, nama Anda akan bergema. Bukan karena Anda menginginkannya, tetapi karena kebenaran selalu bergema di ruang kosong. Dan percayalah, Anda meninggalkan mereka dengan banyak keheningan untuk mereka rasakan. Perjalanan yang sedang Anda lalui sekarang ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebangkitan. Anda tidak di sini untuk membuktikan apapun kepada mereka lagi. Anda di sini untuk mendapatkan kembali setiap bagian dari diri Anda yang Anda berikan terlalu mudah. Fokus Anda, cinta Anda, kesabaran Anda, kekuatan Anda. Sepotong demi sepotong, Anda menariknya kembali. Dan itu tidak berisik, itu tidak dramatis, itu lambat, terhitung, dingin. Begitulah seharusnya, karena penyembuhan bukanlah kembang api, itu adalah perang. Perang yang sunyi, disiplin antara siapa Anda dulu dan siapa Anda akan menjadi. Dan setiap hari Anda memilih untuk tetap menjaga jarak. Setiap hari Anda memilih untuk membangun secara pribadi. Setiap hari Anda menolak desakan untuk menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang memilih kebingungan. Anda menang. Jadi berhentilah mengunjungi luka itu. Berhentilah memutar ulang pengkhianatan itu. Anda sudah cukup berduka. Sekarang saatnya bangkit. Sekarang saatnya berhenti bertanya, mengapa mereka melakukan ini? Dan mulai bertanya, apa yang akan saya lakukan sekarang? Karena Anda masih punya waktu. Anda masih punya kekuatan. Anda masih punya api itu. Bahkan jika itu hanya nyala kecil saat ini, dan nyala itu saja sudah cukup. Satu percikan, satu napas, satu momen kemarahan berubah menjadi fokus, dan tiba-tiba Anda bukan lagi orang yang rusak. Anda adalah badai yang sunyi yang tidak pernah mereka duga. Orang yang mereka ingat ketika yang lainnya pudar. Karena orang tidak melupakan orang yang mencintai mereka dengan benar,
lalu menghilang tanpa jejak. Dan Anda akan menjadi tak terlupakan. Mereka akan menghantui Anda dengan keheningan. Anda ingin tahu apa yang benar-benar menghantui mereka? Bukan karena Anda pergi. Ini karena Anda tidak memohon, Anda tidak berteriak, Anda tidak membuat keributan atau menjelek-jelekan nama mereka. Ingat, Anda hanya menghilang, tenang, dingin, final. Dan keheningan itu menceritakan kisah yang lebih nyaring daripada kata-kata apapun. Karena ketika seseorang pergi tanpa satu pun permohonan, tanpa melihat ke belakang, itu berarti mereka akhirnya melihat kebenaran. Itu berarti mereka telah menghitung setiap kali mereka diabaikan, tidak dihormati, setengah dicintai, dan menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, tidak ada lagi yang bisa dipegang. Anda lihat, orang-orang mengharapkan Anda hancur ketika mereka pergi. Mereka mengharapkan melihat Anda merangkak, meminta maaf, bertanya apa kesalahan Anda. Tetapi ketika Anda tidak melakukannya, ketika Anda melangkah seolah mereka tidak pernah ada, itulah yang menghancurkan mereka. Itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi pusat dunia Anda. Mereka hanya berdiri di dalamnya. Dan mungkin itulah yang mereka takuti selama ini. Mungkin itulah mengapa mereka berusaha keras untuk membuat Anda kecil, untuk membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Karena saat Anda berhenti ragu, saat Anda menyadari siapa Anda tidak tersentuh, Anda berbahaya. Bukan karena Anda kejam, tetapi karena Anda akhirnya terbangun. Dan ketika seseorang yang nyata terbangun, ketika seseorang yang memberikan cinta, waktu, kesetiaan, ketika orang itu berhenti peduli, itu mengguncang tanah di bawah orang-orang yang menganggap remeh mereka. Itulah mengapa ketiadaan Anda terasa lebih nyaring daripada kehadiran Anda. Karena itu bukan hanya keheningan, itu adalah pesan, itu adalah pengingat, cermin, refleksi dingin dari semua yang mereka buang tanpa berpikir. Dan Anda tidak sama lagi. Versi diri Anda yang menunggu, menjelaskan, mencoba, mati, terkubur dalam abu dari semua yang mereka kira mereka hancurkan. Apa yang muncul sebagai gantinya adalah sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin, lebih pintar. Anda telah belajar, bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang diri Anda sendiri. Anda telah melihat seberapa dalam cinta Anda mengalir, seberapa banyak Anda bersedia memberi, seberapa setia Anda bisa, bahkan ketika itu menyakitkan. Dan sekarang setelah Anda merebut kembali kekuatan itu, sekarang setelah Anda mengarahkannya ke dalam, Anda tidak terhentikan. Karena orang seperti Anda tidak patah, Anda terbakar, tenang, sepenuhnya, dan dalam api Anda tidak hanya menghancurkan apa yang menyakiti Anda menciptakan sesuatu yang baru, kehidupan, jalan, tujuan, salah satu yang tidak melibatkan mereka. Jangan pernah mengkhianati diri sendiri lagi. Biarkan mereka menonton dari pinggir lapangan. Biarkan mereka mengatakan kepada diri sendiri, Anda adalah masalahnya. Itu tidak masalah. Biarkan mereka membutuhkan cerita untuk tidur di malam hari. Anda tidak perlu mengoreksi mereka. Anda tidak perlu membuktikan apapun, karena Anda tidak berada dalam bisnis mengejar kejelasan dari orang-orang yang hidup dalam kebingungan. Anda tidak di sini untuk menenangkan ego yang menghancurkan Anda. Anda di sini untuk Anda, untuk membangun kembali, untuk menjadi, untuk melangkah begitu jauh dalam perjalanan Anda, sehingga orang yang mereka tinggalkan bahkan tidak ada lagi. Itulah balas dendam yang sebenarnya. Itulah mahakarya. Kehidupan yang dibangun begitu sunyi, begitu kuat, sehingga ingatan mereka menjadi tidak relevan. Kehidupan di mana rasa sakit yang mereka sebabkan menjadi bahan bakar, bukan rantai. Dan percayalah, harinya akan tiba. Hari di mana mereka melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang cocok dengan cara Anda mencintai,
Tidak ada yang mendengarkan seperti yang Anda lakukan. Tidak ada yang tetap bertahan ketika keadaan menjadi buruk seperti Anda dulu. Dan mereka akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan suara bising, orang, pesta, gangguan, tetapi tidak ada yang akan pas. Karena sekali seseorang telah merasakan yang nyata, semua yang palsu menjadi tidak tertahankan. Dan saat itulah itu terjadi. Saat itulah penyesalan itu muncul, tenang, konstan, abadi. Dan Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Anda akan terlalu jauh, terlalu fokus, terlalu hidup. Karena Anda akhirnya memilih diri Anda. Dan pilihan itulah awal dari segalanya. Harga yang mereka bayar. Dan ketika hari itu tiba, dan itu akan terjadi, ketika mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka melepaskan seseorang yang tak tergantikan, mereka akan mencoba menutupinya. Mereka akan memposting senyuman, tertawa lebih keras, tetap sibuk. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka akan merasakannya. Rasa sakit itu, kekosongan itu, yang tidak mengeluarkan suara, tetapi menggerogoti mereka setiap malam yang sunyi. Karena begitulah cara orang-orang sejati menghantui orang lain, bukan dengan suara, tetapi dengan ketiadaan. Dan ketiadaan Anda itu akan bergema di tempat-tempat yang tidak pernah mereka duga. Pada pukul 2 pagi ketika pesta usai, dalam pelukan orang lain yang tidak tahu bagaimana memeluk mereka dengan benar. Dalam hal-hal kecil acak, makanan yang kalian berdua sukai, lagu yang pernah kalian putar, lelucon pribadi yang tidak dipahami orang lain. Itulah harga yang mereka bayar ketika mereka menganggap remeh kesetiaan, ketika mereka bermain-main dengan seseorang yang akan berjalan menembus api untuk mereka, hanya untuk melihat mereka menyerahkan korek api itu kepada orang lain. Anda memang tidak dimaksudkan untuk tetap kecil, tapi inilah bagian yang belum Anda sadari. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk tetap kecil. Anda tidak pernah dibangun untuk menjadi karakter latar dalam permainan orang lain. Itulah mengapa rasa sakit itu terasa begitu berat, karena hati Anda terlalu besar untuk tangan mereka. Dan sekarang setelah Anda menarik diri dari jurang itu, Anda mulai melihat bahwa rasa sakit ini memiliki tujuan. Itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk membangunkan Anda, untuk mempertajam Anda, untuk mengingatkan Anda bahwa harga diri Anda tidak pernah terletak pada seberapa banyak Anda bisa memberi kepada orang-orang yang hanya tahu cara mengambil. Harga diri Anda terletak pada cara Anda bangkit, pada cara Anda membangun kembali tanpa membutuhkan tepuk tangan, pada cara Anda pergi tanpa membutuhkan penutupan. Karena penutupan bukanlah sesuatu yang mereka berikan kepada Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda berikan pada diri sendiri ketika Anda akhirnya memahami bahwa tidak ada yang mereka katakan atau lakukan sekarang yang mengubah apa yang mereka pilih sebelumnya. Dan saya tahu itu masih sakit. Beberapa malam itu akan menyerang Anda secara tiba-tiba. Ruang kosong di dada Anda. Pertanyaan, bagaimana bisa mereka melakukan ini setelah segalanya? Dan jawabannya sederhana, meskipun brutal, karena mereka bisa. Karena beberapa orang tidak mencintai seperti Anda. Beberapa orang tidak mengenali harta karun ketika itu diberikan kepada mereka, karena mereka terlalu terbiasa bermain dengan kotoran. Dan ketika seseorang hanya melihat nilai pada apa yang mudah, apa yang mencolok, apa yang tidak meminta mereka untuk tumbuh, mereka akan selalu meninggalkan hal yang nyata. Bukan karena itu tidak cukup baik, tetapi karena itu membuat mereka merasa kecil, dan pertumbuhan menakutkan orang-orang yang ingin tetap malas. Jadi mereka lari, dan Anda ditinggalkan dengan keheningan. Perjalanan Anda dimulai sekarang, tapi keheningan itulah kelahiran kembali Anda. Anda tidak berutang cerita Anda kepada mereka. Anda tidak berutang pembaruan tentang penyembuhan Anda. Anda tidak perlu menunjukkan kepada mereka kilauan Anda, kedamaian Anda, kehidupan baru Anda. Jaga itu pribadi.
Jaga itu sakral. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka mencari. Biarkan mereka mencoba memecahkan misteri ketiadaan Anda. Karena ketika Anda diam, setelah memberikan segalanya, itu memaksa orang untuk menghadapi diri mereka sendiri, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa. Jadi mereka berpura-pura Anda tidak pernah berarti. Mereka akan menulis ulang narasi, memainkan peran korban, tetapi jauh di lubuk hati mereka akan merasakannya. Beban itu, rasa bersalah itu, kehilangan itu. Karena ada jenis hukuman khusus dalam melihat seseorang yang Anda buang menjadi segala sesuatu yang tidak akan pernah Anda sentuh lagi. Jadi berjalanlah, jangan berlari. Berjalanlah perlahan, dingin, dengan kepala tegak, dan jiwa Anda terbakar. Dan jangan melihat ke belakang. Bukan karena Anda tidak punya hati, tetapi karena hati Anda akhirnya belajar bagaimana berdetak untuk dirinya sendiri. Anda memberikan yang terbaik, Anda memperjuangkannya, Anda tetap bertahan ketika seharusnya Anda pergi. Itu lebih dari cukup. Sekarang saatnya untuk hidup, bukan untuk membuktikan apapun, bukan untuk membuat mereka cemburu, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian, Anda pantas mendapatkan kejelasan, Anda pantas mencintai diri sendiri dengan cara yang tidak pernah mereka ketahui. Dan ketika Anda akhirnya menyadari itu, ketika itu terlintas di dada Anda bahwa perjalanan Anda baru saja dimulai, saat itulah Anda benar-benar meninggalkan mereka. Mereka akan kembali, tetapi Anda sudah terlalu jauh. Mereka akan kembali suatu hari, bukan karena mereka mencintai Anda, bukan karena mereka akhirnya mengerti, tetapi karena mereka merindukan apa yang Anda buat mereka rasakan. Karena Anda adalah ketenangan dalam kekacauan mereka, pendengar bagi kebisingan mereka, rumah yang tidak pernah harus mereka bangun. Anda adalah tempat perlindungan mereka, bahkan ketika mereka adalah badai Anda. Dan mereka akan menyadarinya ketika dunia terlalu bising, ketika senyuman palsu menguras mereka, ketika gangguan baru mereka mulai terasa seperti cermin yang memantulkan kekosongan. Saat itulah mereka akan mengingat suara Anda, kehadiran Anda, kesabaran Anda, cinta Anda. Mereka akan ingat bagaimana Anda berdiri di depan iblis mereka dan tidak gentar. Bagaimana Anda tetap bertahan, bahkan ketika bertahan menghancurkan bagian-bagian dari Anda yang tidak pernah mereka pedulikan untuk diambil. Dan sekarang Anda sudah pergi, sekarang Anda diam. Saat itulah nilai Anda akan menghantam mereka seperti pukulan yang tidak pernah mereka duga. Tapi akan terlambat, karena punggung Anda tidak akan berbalik lagi. Anda sudah terlalu jauh. Anda tidak tergantikan. Dan dengarkan baik-baik. Jangan biarkan pintu itu terbuka lagi. Tidak kali ini. Karena jika mereka peduli, benar-benar peduli, Anda tidak akan berada di sini memungut kepingan sendiri. Mereka memiliki akses ke versi paling murni dari Anda, yang paling nyata, yang paling setia, yang akan berjuang untuk mereka sampai napas terakhir Anda. Dan mereka membuangnya seolah-olah itu bisa diganti, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa mereka temukan lagi. Tapi inilah kebenarannya. Anda tidak tergantikan. Mereka akan belajar itu dengan cara yang sulit. Mereka akan bertemu orang-orang yang hanya mencintai apa yang mudah, orang-orang yang menyerah ketika keadaan menjadi sulit, orang-orang yang menginginkan perhatian, bukan koneksi. Dan ketika itu terjadi, ketika kekosongan merayap kembali, mereka akan memikirkan Anda, tetapi yang mereka miliki hanyalah kenangan. Dan Anda akan memiliki kebebasan. Karena ini bukan hanya tentang mereka lagi. Ini tentang setiap kali Anda meragukan harga diri Anda, setiap kali Anda merendahkan suara Anda agar mereka tidak merasa kecil, setiap kali Anda menelan rasa sakit Anda untuk melindungi mereka. Itu sudah selesai. Berakhir. Cahaya Anda adalah kekuatan Anda. Jalan baru ini dibangun di atas kebenaran, dan kebenarannya adalah Anda telah menyia-nyiakan terlalu banyak cahaya
Anda mencoba menghangatkan orang-orang yang tidak pernah berencana untuk tinggal. Tetapi sekarang cahaya itu milik Anda. Dan ketika Anda mengarahkannya ke dalam, ketika Anda mulai mengisi diri Anda sendiri seperti Anda mengisi mereka, Anda akan melihat apa yang tidak pernah mereka lihat. Kekuatan, api, tujuan. Bukan versi rapuh yang mereka mainkan, tetapi versi pejuang yang selalu Anda inginkan. Dan keheningan, itu tidak berarti Anda tidak merasakan. Itu berarti Anda akhirnya memahami apa yang pantas mendapatkan energi Anda. Itu berarti Anda tidak lagi menjelaskan jiwa Anda kepada orang-orang yang hanya mendengar dengan kenyamanan. Itu berarti cinta Anda sekarang memiliki gigi, batas, tepi, fokus yang dingin dan bersih. Dan biarkan mereka memanggil Anda tidak punya hati. Biarkan mereka mengatakan Anda berubah. Karena yang sebenarnya mereka maksudkan adalah Anda berhenti membiarkan mereka tidak menghormati Anda. Anda berhenti menanggapi kekacauan. Anda berhenti tersedia untuk orang-orang yang hanya mengetahui nilai Anda setelah itu menguntungkan mereka. Dan itulah inti dari semua ini. Bukan balas dendam, bukan permainan, bukan memenangkan mereka kembali. Ini tentang tidak pernah mengkhianati diri sendiri lagi, hanya untuk menjaga kenyamanan orang lain. Jadi, ketika mereka kembali dan mereka akan kembali, biarkan mereka mengetuk pintu yang tidak ada lagi. Biarkan mereka mengejar versi diri Anda yang mati pada hari Anda akhirnya memilih kedamaian di atas rasa sakit. Dan jangan berkata apa-apa. Jangan mengirim pesan. Jangan biarkan celah terbuka. Biarkan keheningan Anda menjadi cerita. Biarkan kesuksesan Anda menjadi pemakaman. Biarkan ketiadaan Anda menjadi bekas luka. Karena perjalanan Anda baru saja dimulai. Dan ini bukan lagi tentang siapa yang bertahan. Ini tentang siapa Anda menjadi tanpa mereka. Anda akan menjadi tak terlupakan. Anda tahu apa yang lucu? Orang-orang yang dulunya mengabaikan kehadiran Anda akan mulai terobsesi dengan ketiadaan Anda. Bukan karena mereka tiba-tiba mencintai Anda, tidak, tetapi karena mereka benci kehilangan kendali. Karena mereka tidak pernah tertarik untuk merawat jiwa Anda. Mereka hanya tertarik untuk mengetahui bahwa jiwa itu milik mereka. Anda adalah zona nyaman mereka, tongkat emosional mereka, orang yang selalu muncul, bahkan ketika mereka menghilang. Dan sekarang Anda sudah diam, sekarang Anda sudah pergi tanpa kehancuran yang biasa, tanpa memohon penutupan. Mereka terjebak mengulang cerita, mencoba mencari tahu kapan mereka kehilangan kendali. Tapi mereka tidak kehilangan Anda sekaligus. Mereka kehilangan Anda setiap kali mereka membuat Anda merasa kecil. Setiap kali mereka memilih keheningan daripada komunikasi. Setiap kali mereka membuat Anda bertanya-tanya, apa yang Anda lakukan salah, padahal yang Anda lakukan hanyalah mencintai dengan segenap hati. Dan sekarang mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Permainan yang sama yang mereka kira telah mereka kuasai. Trik pikiran, jarak, dinginnya. Itu tidak berhasil lagi. Karena Anda tidak sama. Karena Anda tidak bermain. Anda tidak bereaksi. Anda tidak menunggu. Anda membangun kembali, tenang, perlahan, brutal. Anda belajar bagaimana berdiri tanpa membutuhkan tangan untuk memegang. Anda belajar bagaimana mengisi diri Anda sendiri, alih-alih membuang energi mengisi cangkir orang lain, sementara cangkir Anda kosong. Dan versi diri Anda itu yang tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak gentar, versi diri Anda itu menakutkan mereka. Karena itu berarti mereka tidak lagi memiliki akses ke Anda. Bukan pikiran Anda, bukan hati Anda, bukan rasa sakit Anda, tidak ada. Dan keheningan semacam itu, penarikan diri semacam itu, menjerit lebih keras daripada semua kata yang tidak pernah bisa Anda ucapkan. Pilihlah diri Anda. Tapi jangan pernah merasa bersalah karena telah melampaui apa yang merusak Anda. Jangan meminta maaf karena melindungi kedamaian Anda.
Anda sudah cukup waktu membungkuk. Sekarang saatnya menghancurkan sesuatu. Hancurkan siklusnya. Hancurkan kebutuhan untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak pernah mendengarkan. Hancurkan gagasan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan tanpa batas. Karena cinta seharusnya tidak menyakitkan seperti itu. Itu seharusnya tidak membuat Anda kosong. Dan hanya karena Anda cukup kuat untuk menanggung beban hubungan itu, bukan berarti Anda memang dimaksudkan untuk itu. Mereka melihat Anda melakukannya, bukan melihat Anda berjuang untuk sesuatu yang tidak akan mereka angkat jari pun untuk melindunginya. Dan sekarang mereka akan mengatakan pada diri sendiri, Anda berubah. Tetapi tidak, Anda hanya berhenti membiarkan diri Anda diseret melalui lumpur oleh orang-orang yang tidak pernah pantas berjalan di samping Anda. Jadi ambil setiap tetes air mata yang Anda tangisi dan ubah menjadi bahan bakar. Ambil setiap kali mereka menolak perasaan Anda dan ubah menjadi api. Ambil setiap kenangan dan biarkan terbakar, bukan untuk menghancurkan masa lalu Anda, tetapi untuk menerangi jalan di depan. Karena perjalanan Anda bukan tentang kembali. Ini tentang melangkah lebih dalam ke kekuatan Anda sendiri, ke tujuan Anda, ke jenis kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh ketiadaan siapapun. Dan itu dimulai sekarang, bukan besok, bukan ketika mereka menghubungi Anda. Sekarang, di sini, saat ini, keheningan ini, pilihan ini. Anda tidak membutuhkan mereka untuk melihat nilai Anda. Anda tidak membutuhkan mereka untuk menyesal. Itu bukan lagi urusan Anda. Biarkan karma memainkan perannya. Biarkan waktu memberikan pelajarannya. Satu-satunya tugas Anda sekarang adalah bergerak maju, seolah-olah tidak ada di belakang Anda yang layak untuk Anda berpaling. Karena kenyataannya tidak ada. Jika ada, Anda tidak perlu memohon untuk hal yang paling mendasar.